salahnya minimal lepas kalian. Abi ada. Ada. Anak yang biasanya random, tidak bisa diam. Kalau sekali ketika kumpul dia tidak ada suaranya, itu sudah tahu saya. Dua kemungkinan. Di ruangan, kalau tidak di ruangan, pulang. Abi, terus siapa lagi? Siapa? Abi. Mau dipotret dia. Coba, hitam, coba ya. Abi, terus siapa lagi? Saki, Ijazi, Fahri Zain. Siapa juga yang tidak ada bahasa ini? Siapa? Dapin. Ada Dapin? Tidak ada. Ya. Lupa salah satu ini. Ada tidak? Dia selama. Yang ruang satu, dia ruang satu kan? Ruang dua. Dio ada ya? Di ruangan. Yang bilang di ruangan tulis keterangannya R. Ruangan. Karena kalau tidak ada keterangannya maka saya anggap dia tidak ada, dia serangan. Dio siapa lagi? Coba Saki. Yang di ruang kelas 1 siapa aja? Yang ruang 1 siapa? Mana Sambil tadi? Yang ruang boleh. Saya salut sama dia, anak percaya dirinya itu luar biasa. Oh, yang padat dua adalah simpel, padat jelas. Dengar, coba siap sendiri nih. Yang tercatat. Di semua ruangan ya. Oke, perhatikan adik-adik sebelum saya bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Ucapan terima kasih yang terlambat untuk adik-adik yang sempat hadir tadi malam, dan mohon maaf untuk yang merasa pengen ikut cuman karena dibatasi, karena saya mengikuti arahan disuruh untuk pilih 60 orang. Ya, insya Allah di waktu yang akan datang kalau memang ada rezeki nanti kalau bisa kita akan undang semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kebersihan tadi ya, yang sudah disampaikan oleh guru kita. Ingat deh, perhatikan setiap sudut, setiap celah. Nanti untuk yang ini juga untuk ini nanti kalau bisa setelah iuran nanti beli sapu yang itu nih, yang terbuat dari itu apa namanya, yang pohon lawu itu, yang panjang itu, satu aja. Dan itu harapan saya, kalau sudah dibeli jangan dipakai untuk nyapu di lantai, cuma satu deh. Kalau sampai itu ketahuan ada yang pakai nanti, maka kita akan buat dia beli 2 sapu itu, yang pakai sapu itu. Ngerti ya maksudnya? Paham ya? Paham nggak kira-kira? Itu ya. Untuk nanti saya coba ini ya, saya coba lepas apa tuh namanya, rem yang saya pakai buat gantung baju, nanti itu pakai buat bersihin di jendela ini. Untuk pelapisnya nanti pakai kertas resep atau apa supaya dia tidak terlalu anu di ujung kayunya. Itu untuk kebersihannya. Jangan lupa cek sampai ke kamar mandi. Terus nanti saya minta tolong dari setiap
setiap Jumat ketemu sama Ustadz Samudi, beliau pernah pesan ke saya sewaktu kita pernah jalan-jalan ke Putar Selat. Beliau pesan ajak adik-adik santrinya untuk pembersihan, jadi tidak pernah sempat untuk yang selama bawah. Nah, harapan saya setidaknya kalau kita tidak pernah ikut nimbrung bersama masyarakat yang ada di sini, saya minta tolong nanti yang di jalan itu rumput-rumput yang tumbuh di dekat tembok itu dicabut nanti jalannya, dan siapkan tempat, kemudian di situ nanti dibuang setelahnya. Nanti setelahnya bagaimana kita pikirkan. Ya, yang penting rumputnya itu sudah dicabut. Nah, khusus untuk yang dekat rumahnya nih, mana terus hari ini. Sini, jangan sampai sini tidak kelihatan ada sini dekat rumahnya. Rumahnya dekat dari sana. Ya, kalau udah pembersihan nanti silakan pulang sarapan. Ya, itu untuk pembersihan. Kemudian berikutnya, dari malam tidak sekarang bahasanya nih. Kemudian yang berikutnya untuk penjemuan ini ya, ingat tidak boleh ada HP antara sini dengan orang tua. Kalau itu terjadi, ingat nih, satu saya lihat HP nanti sore, udah biarkan itu sekolah itu jalan. Kemudian untuk yang sore nanti yang saya bilang tadi, satu aja saya lihat HP nanti ayat tanpa adanya alasan seperti ditelepon sama orang tua yang ada di luar Pulau Lombok atau mungkin bekerja di mana, kemudian main game, diajak ngobrol sama orang tua sampai kesekian kali tidak ngelihat ke arah mereka, otomatis saya akan tandai anak itu, dan 2 kali Jumat tidak akan boleh dijenguk nih. 2 kali Jumat tadi, saya tidak bilang untuk setiap Jumatnya. Ya, itu sebagai peringatan nanti untuk sida yang masih suka dia tahu apa aja tempat Ustaz dengan doa ya kok sehingga HP. Kenapa kita tidak bisa ngomong orang tua? Karena kita lebih cenderung nih HP kita itu udah melekat sama HP. Ibarat kata HP itu jadi orang tua kita, mengganti orang tua jadinya. Makanya ketika penjemukan kita bertegas boleh dijenguk asalkan tidak ada HP. Tuh, ya, itu yang kedua untuk penjemukannya. Kemudian yang ketiga untuk penjemukannya tidak boleh dijenguk di luar. Ketika diperbolehkan untuk dijenguk, harapan kami tidak ada yang dijenguk di luar, tidak di pinggir jalan, tidak nanti dijenguknya itu di rumah kerabat tanpa ada izin dari pembina. Paham kira-kira? Karena ini asrama kita bersama, bangunan yang dibangun dari uang orang tua sini dengan orang tua kita juga sebelumnya bersama masyarakat yang nyumbang ya. Jadi ini juga punya orang tua sini. Jadi mereka berhak masuk dengan catatan di waktu yang seharusnya. Paham ya? Kemudian masih dengan penjemukan, kalau seandainya masuk ke dalam ruangan, nanti minta tolong yang sifatnya agak sedikit ini ya, seperti CD ya, CD. Nah itu ya, celana dalam itu nanti jangan dipampang ya. Udah enak-enak makan, lauknya itu geprek apa tuh ya, kayak model-model aja nasi goreng, tiba-tiba ngeliat atas, ya Allah, hai dengan jangan sampai begitu nanti ya. Nanti di filter sedikit lah ya, disembunyikan, jangan terlalu jelas. Saya takutnya nanti yang CD-nya tidak pernah dicuci bau terasi nanti ya, apalagi sampai berbulan-bulan tidak pernah dicuci, tidak kebayang maunya. Kemudian yang terakhir untuk penjemukan, apa tadi saya lupa untuk penjemukannya yang terakhir ini. Oh ya, untuk yang belum telepon ataupun yang sudah telepon, saya berharap kalau seandainya lupa, maka saya sampaikan ulang. Mulai dari hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita akan coba terapkan kembali makannya pakai piring. Kita coba nih. Kenapa?
Alasannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengurangi sampah. Sampah dari kertas nasi itu dek, itu yang membuat bak sampah itu hampir setiap hari cepat penuh. Ditambah dengan kita yang malah buang sampah berlemparan segala macam untuk yang selain kertas nasi itu. Coba ya, bisa kira-kira? Ya, coba. Kalau masalah cuci segala macam, ingat nih, selama ada mau, ya tanpa diperintah aja, udah dari dulu sebenarnya sudah bawa piring itu. Ya, cuman nunggu diketok dulu kalian satu persatu baru kalian mau taati itu. Kemudian berikutnya hari Jumat penyampaian yang tadi malam, saya maaf tepatnya kami tidak ingin melihat nanti ketika mungkin berpapasan di jalan ya, ada yang ditemukan pakai sepeda motor plus pakai celana pendek. Jangan sampai seperti itu. Ingat konteksnya sekarang sudah ada di asrama. Kalau sudah di asrama kemanapun harus izin ke pembina. Kalau di rumah beda cerita. Sudah mau ke rumah teman ada orang tua sudah bisa pergi selama waktu yang ditentukan juga. Kalau tidak pulang 1 hari 1 malam, nanti bikin aja sudah di apa-apain sama orang tua sudah. Tapi kalau di sini 2 guru ditambah dengan 1 orang kakak yang mendampingi sudah, tentunya berharap betul-betul kemanapun itu harus kasih tahu supaya nanti keluar kita mau bilang apa ke orang tua. Jangan sampai nanti ditemukan ada yang mainnya ke Suranadi mungkin atau ke Sesawat. Tahu-tahunya apa? Dia ada izin. Laporan dari wali santri sebelumnya di angkatan yang kelas 1 aliyahnya sekarang, di setiap Jumat itu selalu ada santri yang dari Sesawat itu pulang. Sesawat terus nih yang utamanya yang punya pemandian, punya tempat buat jualan di tempat pemandian itu. Selalu ada laporan, Ustaz, Pak ya tetap kedai ini anak-anak nih uli wah nak pendek izin. Lah, tidak aja baru tahu setelah dikasih tahu sama walinya. Nah, harapan kita jangan sampai ada yang pulang tanpa izin. Kalaupun mau ini nanti ada keperluan mendesak, ingat orang tua nanti yang harus datang. Paham aja deh ya, supaya menghindari kejadian yang tidak. 2 hal yang terakhir untuk adik-adik yang mungkin masih berat rasanya melangkah ke musola, ke kegiatan atau mungkin kemana, ke kelas ya, ke tempat-tempat yang masih bisa kita anggap itu sebagai tempat yang sangat diharapkan untuk didatangi. Paksa dirinya, jangan terlalu mengikuti rasa malas atau daknya side itu kembali ke siapa? 1, diri masing-masing. Dan yang kedua ini yang paling diperhatikan adik-adik, apa itu? Teman. Kalau teman kita rajin, yang kita dekati insya Allah kita juga rajin. Tapi kalau udah malas maka malas juga. Nah tadi malam ya saya sempat ini sama Bibi, Ustaz, kenapa ada ditegur itu? Udah kayak pasar dia. Buahnya dari malam saya udah bilang jaga ketertiban. Udah kan? Jangan ribut ya. Ya kan? Nah, ternyata apa? Belum, kayaknya ada yang belum paham sama penyampaian ini. Akhirnya apa? Keluar guru kita Ustaz Hafiz. Beliau menegur supaya tidak ada yang ribut. Karena udah mau jam 12 malam. Dek, paling bagus itu 1, tidur awal, bangunnya juga awal. Nah, kalau tidak bisa yang pertama ini, paling tidak yang kedua. Kalau tidak bisa tidur, paling tidak cepat bangun. Dengan catatan tidak bisa tidur ini, silakan mau baca buku, mau ngaji, mau zikir, selama ya paling tidak sampai membuat orang lain terganggu. Nah, kemudian ini nih, ya ini yang ketiga ini yang sulit tapi mudah juga. Cepat tidur tapi lama bangun.
Nah yang keempat ini yang paling buruk. Udah begadang, kemudian tidak mau bangun. Milih yang mana? Kira-kira dari yang keempat ini nih paling bagus yang mana? Pertama, kalau ditanya paling hendaknya pilih yang keberapa? Yang kedua. Tidurnya lama, sulit tidur tapi bangunnya cepat. Dan dikondisikan karena kita punya 4 ruangan dan tidak mungkin deh dari 4 ruangan itu wudhu sekaligus nanti di tempat wudhu itu. Kayak yang tadi, kalau kita tidak bangun mungkin kayaknya yang tidur di ruangan tidak dapat jamaah. Tuh ya. Terus yang tadi juga saya berharap yang bilang adik-adiknya kemudian tidak mau ke musola, kasih tahu teman-temannya ya, ayo berubah lebih baik lagi di tahun ini, karena harapan orang tua tidak lain dan tidak bukan adalah berharap anaknya menjadi calon orang-orang yang sukses. Itu deh ya. Terakhir sebelum sidang bubar, untuk yang saya sampaikan dari awal ya, untuk yang mau main bola, ini ada kejadian yang kemarin, saya tidak mau terulang lagi. Untuk yang mau main bola, pengen main bola, biar kalian tidak ada yang kecewa nanti. Saya sudah perkuat niat saya, hari ini tidak ada yang saya kasih main bola ke lapangan Bresa. Ingat kemana deh? Lapangan Bresa. Kalau di atas, kira-kira boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau seandainya ada tempat mau main bola di sini juga boleh, tapi nanti dikondisikan juga. Nanti aja guru kita nanti aja nih teman yang di sebelah kena, lebih baik jangan main di dalam ruangan, jangan juga ikut nanti. Terus apa yang kita kerjakan? Sekreatif side, cari sesuatu yang mungkin bisa membuat side senang, membuat diri happy, tapi ingat tidak merugikan orang lain. Mana yang saya maksud seperti itu? Main isu yang dibakar. Happy mungkin, ya, senang iya, tapi kalau sampai kena ke baju, kena ke teman, senangnya kita, ruginya orang lain. Akhirnya dituntut sama orang tua. Kalau ingat dulu semut gajah, ada yang sampai dibawa ke rumah sakit gara-gara semut gajah itu. Niatnya apa? Main-main, tapi main-mainnya berujung bencana. Ya, silakan cari kesenangan yang bisa membuat kita senang, kalau bisa mendatangkan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Oke adik-adik, sebagai penutupnya, semua penyampaian tidak akan berjalan kalau seandainya tidak ada yang mau untuk kita tunaikan. Jadi usahakan semua penyampaian yang sudah disampaikan jangan hanya sekedar penyampaian, namun usahakan untuk kita amalkan. Paham ya? Peringatan untuk yang sebelum bubar, ini peringatan untuk yang masih suka tidur di saat jadwal kegiatan setelah sholat. Ini peringatan keras untuk sini. Kalau sampai di setiap kegiatan setelah sholat ada yang saya temukan diam di asrama, duduk di depan pintu, tidak mau berangkat ke musola mau ikut kegiatan, maka jangan salahkan saya pribadi bertindak tegas lagi di sana. Utamanya yang dekat rumahnya, kalau tetap seperti ini cara sini, maka mau tidak mau orang tua sini saya datangi satu persatu. Kalau mau tetap pulang silahkan, mau sarapan, mau maasiah silahkan. Kalau tidak mau didatangi orang tuamu, rajin kegiatan. Itu untuk si dedek, bukan untuk saya. Ya, siapa lagi yang mau diharapin? Tidak mungkin yang Lombok Tengah berharapnya ke kita yang kali 4. Tidak mungkin yang kali 4 itu berharapnya dari orang yang Lombok Timur. Ya, paham ya? Oke deh, itu saja. Sekarang untuk pembagian tempat, diam, jangan ada yang saling sebut. Karena kalau yang nyebut nanti maka misalkan di depan, nanti yang nyebut di kamar mandi, saya nanti niatnya mau sebut kelas 8A, ternyata ada yang nyebut dari 8C, bilangnya kelas 8D. Nanti yang nyebut itu kita pindah ya kamar mandi.
Oke, kita mulai. Untuk yang tiket pasti setiap ruangan silakan diperiksa. Kemudian untuk yang di depan, ini saya minta tolong yang ruang 1. Ini ya, ditabek deh dari depan ruangan, kemudian tiket keramik itu nanti disikat. Cari sesuatu yang kasar untuk dipakai buat sikat itu. Kemudian yang di depan saya minta kesediaan dari ruang besar di luar ya. Kemudian yang ruang 2 nanti sini pembersihannya dari lorong sampai ke taman mandi. Ya, ingat intinya kerja sama. Walaupun jumlahnya banyak, kalau hanya satu yang kerja mustahil itu. Kemudian nanti untuk yang ruang al-kahfi, sini yang ini musola bersihin jilid. Bisa kira-kira? Bisa ya? Saya tanya, ruang 1 di mana tadi? Dari depan ruangan, halaman sama nih yang keramiknya. Kemudian yang ruang 2 dari teras sampai kamar mandi. Apakah yang di ruangan yang di tengah-tengah pot-pot ya? Antara kelas 8D sama yang pos S itu. Apakah yang itu juga termasuk? Kalau saya bilang dari lorong sampai belakang kamar mandi, otomatis itu termasuk pos S trend yang dibuat jadi kelas ya. Kelas berapa di sana? 8B. Itu ya. Kemudian yang ruang besar berarti sudah di depan. Sampah yang ada ramping, kemudian rumput itu dicabut. Kemudian yang al-kahfi nanti bersihin musola, ya jalan. Oke, itu saja adik-adik. Sekarang silahkan bertugas di tempatnya masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.